Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu semua. Eh, Sebelumnya yang saya hormati Pak Dr. Kartono SPD MSI selaku dosen mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ramadan Kusumo Wicaksono dengan NIM 50122173, Magister Pendidikan Matematika. Hari ini saya akan membahas salah satu artefak matematika yang paling menakjubkan dari peradaban kuno, yaitu Plimpton 322. Nah, Plimpton 322 itu adalah salah satu bukti nyata dari kecanggihan matematika pada zaman Babilonia kuno. Bayangkan, jauh sebelum konsep ini dikenal luas, para matematikawan di sana sudah memahami dan menggunakan prinsip yang kita kenal sebagai teorema Pitagoras. Nah, di slide ini kita akan melihat bagaimana Plimpton 322 itu membuka jendela di masa lalu, mengungkapkan pengetahuan geometri dan teori-teori bilangan yang luar biasa dan menakjubkan. Ini adalah warisan intelektual yang menunjukkan bahwa matematika sendiri itu tidak hanya berkembang dalam ruang tertutup, tetapi juga melintasi batasan waktu. Mari kita hargai betapa menakjubkannya bahwa ribuan tahun lalu di peradaban Babilonia sudah ada pemahaman mendalam tentang konsep-konsep yang kita anggap modern. Nah, oke, selanjutnya. Nah, yang pertama ini ada eh, teorema Pitagoras sebelum Pitagoras. Jadi maksudnya gimana? Mari kita lihat isi utama Plimpton 322, yaitu tablet ini berisi 15 baris bilangan yang ternyata membentuk triple Pitagoras. Nah, di tablet ini kita menemukan contoh konkret dari triple Pitagoras, yaitu contohnya kita ambil angka 119, 120, dan 169. Nah, ketiga bilangan ini memenuhi persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan z kuadrat. Nah, jadi ketika kita menghitung, kita mendapatkan nilai bahwa kalau 119 kuadrat ditambah 120 kuadrat itu sama dengan 14.161. Nah, di mana kalau kita menghitung manual, 119 kuadrat itu sama dengan 14.161, dan 120 kuadrat itu sama dengan 14.400. Jika kita jumlahkan, dia akan menghasilkan sama-sama 26.561. Nah, gimana, menakjubkan bukan? Hal ini menarik, yang dimana hal ini dia membuktikan bahwa konsep Pitagoras sudah dikenal lebih dari 1000 tahun sebelum Pitagoras itu sendiri. Ini adalah bukti betapa majunya dan betapa inovatifnya matematikawan zaman dulu, yaitu pada zaman Babilonia, dalam memahami geometri dan teori bilangan. Ini menunjukkan bahwa bangsa Babilonia tidak sekedar menebak-nebak angka, tapi benar-benar mereka itu menelaah dan memilih metode sistematis untuk menghasilkan triple Pitagoras tersebut. Nah, selanjutnya metode sistematis Babilonia. Nah, kita kembali ke masa lalu. Lebih dari 1000 tahun yang lalu sebelum Pitagoras ditemukan, ketika matematikawan Babilonia sudah menggunakan konsep yang kita kenal sebagai teorema Pitagoras. Nah, ternyata tablet Plimpton 322 tidak hanya menampilkan bukti dari triple Pitagoras sendiri. Nah, tetapi juga mengungkapkan bahwa metode sistematis yang inovatif dari matematikawan Babilonia, mereka memilih cara unik dan efisien untuk menciptakan triple Pitagoras ini. Nah, metode ini menunjukkan betapa majunya peradaban Babilonia dalam memahami geometri dan matematika. Kita bisa belajar banyak dari pendekatan mereka yang sistematis dan terstruktur. Nah, mari coba kita teruskan perjalanan kita untuk melihat bagaimana mereka menggunakan teknik lain yang ternyata lebih canggih dari zaman Pitagoras, yaitu pada Babilonia. Nah, mari kita lihat bagaimana para matematikawan kuno menggunakan eh, nilai kuadrat atau akar kuadrat dalam aljabar mereka. Nah, ini adalah teknik perhitungan yang sangat canggih pada masanya. Nah, dalam konteks matematika Babilonia, penggunaan teknik ini
seperti yang ada pada layar itu ada yang akar A kuadrat tambah B itu nilainya ekuivalen dengan A plus B per 2A. Nah, dalam konteks matematika Babilonia, penggunaan teknik seperti ini menunjukkan tingkat keahlian dan pemahaman yang sangat maju, saudara-saudara. Nah, mereka tidak hanya memahami akar kuadrat, tetapi juga mengintegrasikan apa ya? Menggunakan aproksimasi akar kuadrat dalam aljabar kuno. Nah, dalam aljabar mereka itu mereka bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang berhubungan dengan kasus aljabar. Nah, bagaimana coba seandainya Bapak Ibu bayangkan, bagaimana metode ini memungkinkan mereka untuk melakukan perhitungan yang akurat tanpa bantuan teknologi modern. Ini adalah bukti lain dari kecerdasan mereka yang luar biasa dan kemampuan mereka untuk memecahkan suatu masalah yang lebih kompleks. Gitu. Sebagai contoh, bayangkan bagaimana aproksimasi ini digunakan dalam konteks triple Pythagoras. Nah, yang kita bahas sebelumnya itu. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana pengetahuan kuno ini masih relevan dan terus menginspirasi hingga saat ini. Gitu. Oke, selanjutnya sistem bilangan dan rasionalitas. Nah, sekarang kita akan membahas ini yang digunakan oleh matematikawan Babilonia. Sistem ini dengan sistem basis 60 atau biasa disebut dengan sistem basis seksagesimal. Seksagesimal. Nah, sistem basis 60 sangat unik dan memiliki pengaruh besar terhadap aspek dalam matematika sendiri. Sistem ini bukan hanya sekedar angka, tapi juga mencerminkan keahlian luar biasa dalam matematika, terutama dalam penggunaan bilangan rasional, bilangan irasional, dan lain-lain. Pemilihan parameter dalam bidang ini menunjukkan betapa ahlinya mereka dalam memahami dan menerapkan konsep matematis yang lebih kompleks. Dengan memahami sistem ini, kita dapat lebih menghargai inovasi dan kecerdikan para ahli matematikawan kuno. Nah, mereka tidak hanya menciptakan solusi, teman-teman, tapi mereka juga mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana bilangan itu rasional gitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kesalahan yang tampak sederhana ya sebenarnya membuka pintu bagi penemuan yang luar biasa, yaitu pemilihan parameter dalam bilangan rasional sendiri. Nah, kesalahan yang mengungkapkan kebenaran. Nah, ini menarik nih, teman-teman semua. Nah, bagaimana kesalahan itu dia bisa mengungkapkan kebenaran itu sendiri. Nah, beberapa kesalahan tulis yang ditemukan pada baris ke-9 dan ke-13 dari teks kuno itu yang ada di modul itu sebenarnya adalah kunci bagi kita. Nah, maksudnya gimana? Kesalahan ini tidaklah acak, justru mereka memberikan wawasan berharga tentang metode komputasi yang digunakan oleh para matematikawan Babilonia. Misalnya kesalahan tersebut menyiratkan penggunaan rumus alternatif. Nah, contohnya penggunaan rumus kalau misalkan ada buka kurung atau rumus itu maksudnya M plus N dikuadratkan. Nah, kebanyakan itu mereka zaman dulu itu mengiranya itu adalah M kuadrat ditambah N kuadrat. Tetapi ini menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki cara perhitungan yang lebih kaya dan bervariasi daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Nah, kesalahan ini yang mungkin tampak sepele dan banyak juga dilakukan oleh murid-murid kita ya, sebenarnya membantu kita mengkonstruksi metode komputasi yang digunakan. Ini adalah salah satu contoh yang menarik bagaimana hal-hal kecil bisa menguapkan kebenaran yang besar gitu. Nah, persamaan kuadrat dan aljabar awal. Nah, mari kita lihat lebih dalam pada pemahaman bangsa Babilonia tentang persamaan kuadrat dan aljabar awal. Menariknya, teks yang kita kaji menunjukkan bahwa mereka sudah memahami identitas aljabar. Nah, identitas ini memungkinkan mereka untuk menyederhanakan persamaan Pythagoras, terus membuatnya menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Ini menunjukkan betapa canggihnya pendekatan matematis mereka pada masa itu. Nah, bayangkan dengan keterbatasan alat pada zaman dahulu dan teknologi, mereka mampu melakukan perhitungan yang bisa dibilang cukup rumit dan membuat apa? Ini adalah salah satu
tugas kita atau salah satu bukti nyata yang bisa kita pahamkan tentang matematika sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melihat lebih jauh bagaimana semua ini berkontribusi pada warisan matematika yang mereka bagikan kepada kita. Nah, oke. Selanjutnya dari materi yang sudah saya sampaikan, saya ingin menyimpulkan isi dari materi yang saya sampaikan, yaitu yang pertama, eh, kesimpulannya itu yaitu menunjukkan betapa luar biasanya Plimpton 322 dalam sejarah matematika. Ini bukan sekedar bukti bahwa bangsa Babilonia memahami teorema Pitagoras sebelum Pitagoras itu sendiri, tapi mereka menemukan mereka itu memiliki metode sistematis untuk menyelesaikan triple Pitagoras sendiri. Terus mereka juga mempunyai teknik aproksimasi akar kuadrat yang canggih. Terus yang ketiga, mereka juga memahami tentang bilangan rasional dan sistem bilangan basis 60. Terus mereka juga memahami kemampuan aljabar yang sangat maju untuk pada masanya saat itu. Nah, semua elemen-elemen ini membuat Plimpton 322 menjadi salah satu artefak matematika yang paling penting dalam sejarah. Bukankah itu menarik? Nah, oke. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.